penelitian. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa. Terus yang selanjutnya itu membantu tujuan pengunjung. Kalau misal tujuannya penelitian, kita tanya dulu untuk penelitian apa kak? Gitu. Misal, aku mau bikin tesis nih, tapi tesisnya tentang ruangan kamera di Ponorogo. Yaudah, kita bantu. Apa yang mereka butuhin tentang kamera di Ponorogo tersebut. Terus yang selanjutnya menangani tujuan pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Khairul Rizkina selaku Kepala SMK Negeri 60 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Rodia selaku Wakil Humas. Yang saya hormati Papi Alex. Saya mesti manggil Papi Alex nih anak-anak ya. Beliau dari Museum Kesejarahan Jakarta atau lebih familiarnya Museum Kota Hilang. Ya, beserta tim. Terima kasih sudah datang ke SMK Negeri 60 dan yang saya cintai anak-anak SMK 60 kelas 10 ULW 2. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Buat kita asli wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat ya mas pagi-pagi ya. Baik, alhamdulillah puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa di mana pada hari ini kita semuanya masih diberikan dengan sehat sehingga kita semuanya bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka program kegiatan Guru Kami Industri. Alhamdulillah di depan kita semua hari ini sudah hadir narasumber kita, ada Papi Alex dari Museum Sejarah seperti yang telah disebutkan oleh Miss Hanima, ada Mas Esa dan ada Mbak Ingin ya, mereka tinggal di Paris. Nah, perlu kalian ketahui, mungkin ini pertama kali untuk kalian belum tahu ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa di SMK Negeri 60 Jakarta. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat juga untuk kita semuanya. Pertama-tama yang saya hormati para bapak ibu guru ya, dan juga kepala sekolah yang dalam hal ini juga kepala sekolah juga ya. Kalian tahu kan ya, kemudian Pak Guru yang ganteng, Bu Guru yang ganteng ya, guru yang cantik cerita. Papi sudah pernah kenal lama sama ibu berdua ini ya. Pokoknya mereka itu luar biasa, cocok, ini cantik banget ya, dan luar biasa pokoknya. Kalau kalian kan baru kenal kan, baru kelas 10 kan, kalau aku udah lama banget ya. Saya kenalin, saya namanya Alex, kalau Sia kalau Alex lah. Terus aku disini bawa tim namanya Kak Iin, Kak Cesar ya, dari IKMI atau Museum Sejarah Jakarta ya. IKMI itu singkatan dari Ikatan Pemandu Museum Indonesia. Kami ingin membawakan materi dengan judul keuntungan sekolah kejuruan dan pentingnya mendalami ilmu-ilmu dalam kejuruan tersebut. Jurusannya apa? Nah, kenapa kok hal ini kita sampaikan? Karena untuk memberikan motivasi kepada adik-adik. Dulu waktu aku sekolah nggak ada motivasi seperti ini. Dulu kan aku sekolah di kampung. Jadi motivasinya ya terbok, ya kan, lagi makan gitu. Kalau sekarang enggak, ya kan ada motivasi jurusannya apa dan lain sebagainya. Ya namanya dulu kan aku kan di kampung. Emang kalian di kota, ya kan? Kalau dulu kampung perjalanan ke sekolah, bagaimana naik Grab, beda lagi, ya kan? Ya lanjut, tak ini bisa di itu apa? Kaki emang ya, dikit bisa dikit, bisa. Oh ya. Oke, omnya lagi ya, nggak apa-apa ya. Makasih ya kalau masukan belajar. Dengan bakat, dengan jurusan kalian dan skill kemudian pengalaman. Jadi dimanapun kalau sekolah kejuruan itu adalah dipersiapkan dalam pekerjaan atau usahanya. Jadi kalau kalian digembleng selama 3 tahun di sekolah kejuruan ini, artinya tidak di umum ya, kan kejuruan khusus ya. Misalkan kalian tata boga, ya kan? Berarti kan bisa masak apapun, ya kan? Bisa goreng apapun, tapi jangan goreng ya kalau masalah. Takutnya masalah, ya, gitu. Jadi aku sekarang udah
matanya belum matanya, kalau tadinya kan masih pakai kacamata ya kan, karena udah operasi jadi udah lihat dunia itu kayak waktu setelah Bahkan Bapak seorang tour guide ya. iya. Nah, kira-kira kan kita nanti bakal PKL juga mungkin di bagian guiding. Terus Kira-kira tips apa sih yang harus yang bisa Bapak berikan kalau kita yang masih baru dalam ini? itu aja pertanyaannya. Makasih ya. Jadi tips apa yang harus kita berikan pada kalian, yaitu kalau nanti kalian PKL paling tidak itu dalam guiding itu pertama adalah PD dulu ya. Itu adalah modal satu-satunya untuk tour guide, karena kan nanti kalau macam di museum kalian kan menjadi tour guide ya. Itu melalui proses ya kan, ada pelatihannya dulu, kemudian dia lupa. Ya yuk. Pertanyaannya ya? Ya apa sih dulu ya? Perkenalkan, nama saya Delpa Yanti Bincayangi, bisa dipanggil Delpa. Saya mau tanya, apa sih yang menjadi kendala utama dalam pengembangan industri pariwisata? Kendalanya udah itu doang. Ya, kendala dalam pengembangan dunia pariwisata ini di bidang apa dulu? Banyak karena bidangnya. Kita bicarakan tentang kepemanduan ya. Oke, karena kalian kan jurusan 2B, jadi kita bicarakan tentang kendala dalam bidang kepemanduan itu. Pertama ya, kalau kita sudah punya bakat tapi nggak jasa, itu kendalanya kita tidak akan mengikuti SOP. Karena di dalam pemanduan itu ada SOP, yaitu teknik pemanduan, ya kan. Kemudian itu kan seperti itu kan, ada kemudian etika kepemanduan. Nah, yang pertama ini, kalau kita jadi seorang pemandu museum, kita menyambut tamunya itu mengucapkan selamat. Contohnya seperti tadi, ibu bapak perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Cesar, saya sebagai seorang pemandu di Museum Sejarah Jakarta. Contohnya gitu ya. Nah, mengucapkan selamat datang yang tadi sama-sama datang juga, memperkenalkan diri yang tadi saya bilang, menceritakan sejarah singkat. Nah, sejarah singkat itu kayak cuma untuk liburan kah, apa cuma pengen mendapatkan sejarah, itu kebutuhannya. Menjelaskan sesuai tingkat pengunjung, menjelaskan sesuai klasifikasi pengunjung, menerapkan sifat fleksibilitas dalam pelayanan pengunjung. Nah, siapa namanya? Kasih pukul dulu dong temennya. Nama saya Delpa Yanti Bincayangi, bisa dipanggil Delpa. Saya mau tanya, kan dunianya tentang kota Jakarta ya, museum ya, museum itu. Gimana tanggapan sikap kita kalau misalkan seketika kita lupa ada salah satu sejarah di situ? Sejarah maksudnya lupa tentang sejarah di situ. Kalau di bawah pengunjung. Oke, ini contohnya kalian lagi PKL aja ya. Lagi PKL, kalau lagi bawa rombongan sekolah ataupun keluarga ya. Nah, kalau misalkan ketika tadi ada bertanya, tanggapan kalau misalkan kita lupa tentang salah satu koleksi gitu ya, atau sejarah. Nah, kalian tinggal ngomong aja, maaf ibu, bapak, mungkin saya belum terlalu menguasai tentang materi di museum ini. Nanti bisa saya tanyakan ke guide senior saya gitu. Oke? Nah, nanti kalian jawabnya gitu aja ya. Soalnya kalau PKL itu memang sesuai kemampuan kalian ya, bisa menguasai semua mata kuliah ya. Karena kan menguasai sejarah. Trik kepemanduan tidak bisa hanya dipelajari dengan cara teori. Namun biasanya akan terlahir dari diri seorang pemandu setelah praktek memandu. Dan apabila pemandu ingin mendapatkan trik-trik tersebut, serta dapat memuaskan pengunjung dalam pelayanan, minimal sebelumnya mengetahui hal-hal sebagai berikut. Jadi dalam trik-trik pemandu ini, kalian ini mau dikasih teori sebanyak apapun, tapi kalau kalian belum pernah ngerasain yang namanya bawa pengunjung, ya akan tahu.
Pasti yang akan tahu, oh ya triknya, oh kayak gitu loh cara bawa pengunjung itu gitu. Tapi kalau kalian belum pernah hadapkan langsung sama pengunjung, itu akan beda gitu. Nah, apa ya? Etika pelayanan kepemanduan museum. Jadi sebenarnya pelayanan museum itu tidak hanya dilakukan oleh pemandu saja. Semua tim yang bertugas di lapangan juga termasuk dalam pelayanan museum. Namun pemandu merupakan garda terdepan dalam pelayanan, sehingga pemandu menjadi pelayanan utama dalam museum. Untuk itu pemandu harus dapat memahami etika dan teknik pelayanan kepemanduan. Jadi ketika saat kita di museum, orang berkunjung ke museum itu kan pasti nanti akan ada bertemu yang namanya security ya. Terus ada juga guide gitu. Di museum juga itu ada security, guide, cleaning, terus habis itu juga ada operator. Semuanya itu sebenarnya termasuk garda terdepan. Gitu. Tapi kita guide atau pemandu itu tuh merupakan semuanya ini merupakan ini ya pemandu. Tapi untuk guide sendiri itu merupakan. Bagaimana cara menghadapi pengunjung yang bahasanya tidak kita ketahui? Bagaimana cara menghadapi pengunjung yang bahasanya tidak kita ketahui? Bahasanya dalam bahasa apa dulu? Bahasa apa? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Nah, itu sebabnya kenapa kita tuh pas awal itu harus tahu gaya pengunjung, harus tahu asal pengunjung. Tadi udah jelasin ya, kita harus tahu asal pengunjung dari mana sih. Kalau misal mereka dari luar negeri, ya kita kalau memang kita nggak mampu nih, misal ada orang Arab datang gitu kan, terus habis itu kita nggak bisa bahasa Arab dan dia nggak bisa bahasa Inggris gitu. Soalnya suka ada nih